Pemirsa dan Sobat Muda Santro Indonesia, tadi udah sama-sama kamu saksikan Niki Astria dengan aksi panggungnya. Seperti biasa. Iya bener. Dan sekarang Mbak Niki udah ada di sebelah saya, udah di sebelah Widi, dan di sebelah Widi nama Nola. Dan kayaknya kita mesti bagi-bagi, Mbak Niki mesti bagi-bagi pengalaman sama kita bertiga. Apalagi pemirsa yang ada di rumah. Apa nih? Gini, Mbak Niki start tahun berapa sih? Mulai nyanyi. Mulai nyanyi. Kalau mulai senang nyanyi sih udah belajar manggung tuh dari umur 5 tahun. 5 tahun. Udah manggung. Tapi secara seriusnya? Seriusnya 84. Tahun 84 ya. Yang jelas pastinya ada perbedaan dong dari tahun di tahun 84 sama tahun 90-an ini. Yang jelas pasti 90-an ini lebih semuanya lebih enak, lebih gampang. Lebih banyak fasilitas ya, lebih mudah gitu loh. Kalau dulu gimana Teh? Dulu dibilang susah juga enggak, dibilang terlalu mudah kayak sekarang juga enggak ya. Cuman kalau dulu zamannya Niki ya, Niki ini cerita sama yang berhubungan sama musik Niki aja ya. Jadi kalau dulu tuh musik rock itu masih dianggap negatif ya, brutal, mengerikan lah dan sebagainya ya. Itu mungkin sebab abis judul lagunya jarum neraka gitu-gitu. Soalnya kan usia Niki waktu itu kan usia Niki masih remaja ya, remaja 16 tahun ya, masih 17 tahun. Jadi kalau lirik cinta belum pantas ya. Terus makanya Mas Ian bikinnya lirik-lirik yang mengandung misi kayak. Tapi kita pantas-pantas aja tuh ya lirik saya. Mungkin zaman waktu itu masih belum pantas ya, kalau sekarang ya nggak tahu ya. Terus jadi dibuatlah judul seperti itu. Jadi waktu tahun 84 Niki masuk ke musik rock itu, orang masih nganggap musik rock itu menakutkan, brutal, apalagi perempuan. Masih orang nganggapnya penyanyi rock perempuan lagi, aduh bayangkan musiknya ngeri gitu. Tapi di situ Niki membuktikan, berusaha ya untuk membuktikan bahwa musik rock itu ya musik gitu, jangan dihubungkan dengan keseharian atau misalnya mengerikan dan sebagainya. Jadi saya nyanyi di panggung oke lah sebagai penyanyi rock, tapi di luar ya sebagai saya sendiri, sebagai seorang perempuan gitu loh. Malah ada yang mau tanya. Ya makanya itu, aku lihat tuh Mbak Niki simpel-simpel aja. Simpel aja. Masih pantas. Terima kasih. Dan sekarang gini, kiat-kiatnya Teh Niki terhadap para anak muda, pemirsa di rumah nih pasti banyak yang penasaran. Itu gimana sih sebetulnya yang mereka pikir ya, mungkin yang di rumah pikir atau yang kita pikir juga selama ini, kalau mempertahankan sesuatu itu tuh kan susah gitu. Lebih kan. sulit malah daripada meraihnya. Nah, tapi sekarang gimana Teh Niki yang kita juga udah tahu Teh Niki sekarang udah punya anak, udah berkeluarga lah, tapi masih hayo, asik aja gitu. Gitu ya, masih ada album lah segala macam itu tuh gimana? Di sini kalau Niki sih dijalanin aja secara wajar ya. Jadi maksudnya dibilang terlalu ngotot ya enggak ya, dibilang cuek-cuek aja juga enggak. Tapi Niki mempertahankan apa yang udah Tuhan kasih sama Niki ya. Jadi misalnya ada ya beberapa ya yang beranggapan bahwa gua nggak mau kawin atau kawin ngumpet-ngumpet aja karena takut kehilangan fans. Saya pikir saya nggak bisa kayak begitu ya. Jadi saya jalanin secara wajar aja gitu, bahwa kalau nyanyi ya nyanyi gitu loh. Nyanyi aja gitu ya, maksudnya profesi nyanyi sebagai penyanyi. Tapi suatu saat kita maksudnya suatu saat perempuan ini pengen punya seorang pendamping. Dia juga punya kehidupan pribadi yang ya maksudnya pengen ada pendamping, misalnya akhirnya ya jalanin aja sewajarnya gitu loh. Punya anak ya tanggung jawab pada suami dan anak, tetap dijaga. Pada profesi juga begitu, dijaga. Jadi Niki sih jalaninnya santai-santai aja, wajar gitu loh. Dibilang terlalu ngotot mempertahankan expose sana, expose sini, enggak juga ya. Dibilang terlalu santai juga enggak gitu. Dijalanin secara wajar aja. Jadi gitu. kesimpulannya kewajaran dan tanggung jawab profesi. Betul. Gitu ya. Tapi Teh Niki kalau jaga power suara gimana? Oh kan Teh Niki nyanyi